Hai teman-teman, apa kabar? Semoga baik ya. Kali ini saya akan membagikan informasi mengenai garis tangan lurus atau simian line. Secara umumnya, garis tangan simian line adalah garis tangan yang melintang tanpa putus dari sisi ibu jari sampai dengan sisi jari kelingking. Garis tangan ini dimiliki oleh 3% populasi seluruh dunia dan 14% orang Asia, dan mungkin sekarang akan terus bertambah. Berikut ini ulasan tentang garis tangan simian line menurut dari beberapa sudut pandang. Pertama, menurut sudut pandang ilmu medis, mengatakan bahwa garis tangan ini kebanyakan dimiliki oleh mereka yang memiliki penyakit Down syndrome atau lebih dikenal dengan kelainan jiwa atau keterbelakangan mental. Apakah itu fakta? Jawabannya adalah tidak. Karena ada orang yang lahir dari keluarga yang sama-sama memiliki garis tangan demikian, dan mereka tidak ada yang memiliki gangguan apapun. Selain Down syndrome, sudut pandang medis mengatakan bahwa pemilik garis tangan ini akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Apabila kedua orang tua atau salah satu dari mereka memiliki garis tangan demikian. Hal ini memang bisa, tapi ternyata ada juga loh orang yang memiliki garis ini meskipun orang tuanya tidak memilikinya. Yang kedua, menurut sudut pandang ilmu palmistry. Ilmu palmistry adalah ilmu yang membahas tentang kepribadian, dan menurut sudut pandang ilmu palmistry mengatakan bahwa garis tangan ini memiliki pola, yaitu bertemunya garis kepala dan hati, sehingga mereka saling tumpang tindih dan akhirnya menjadikan garis itu lurus tanpa putus. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa mereka yang memiliki garis tangan simian line, mereka memiliki karakteristik sifat yang sulit menyeimbangkan antara hati dan pikiran, atau perasaan dan logika. Dalam kasus ini mungkin ada benarnya, karena ada sebuah keluarga yang semuanya memiliki garis tangan demikian. Mereka mengungkapkan sering berada pada kasus yang melibatkan perasaan dan logika secara bersama-sama, dan mereka sulit untuk memutuskan apakah ingin mengikuti hati atau logika mereka. Dalam hal itulah yang mengakibatkan seseorang menyimpulkan bahwa simian line sulit mengambil keputusan. Sisi baik dari simian line adalah mereka mempunyai pemikiran deep thinker karena melibatkan hati mereka dalam pengambilan keputusan. Berikutnya yang ketiga, menurut sudut pandang ilmu Jawa. Dalam hal aspek apapun, orang Jawa memiliki aturan sendiri dari nenek moyang peradaban hingga akhirnya dikenal oleh bangsa lain dengan sebutan ras teramah seantero jagat. Mereka memiliki kebudayaan yang khas, meskipun terkadang kurang masuk akal. Akan tetapi, dalam kebudayaan inilah yang menyebabkan ras Jawa dikenal karena kebudayaan mereka. Dalam perspektif Jawa, tangan ini dikenal dengan istilah rojo keleng atau tangan raja. Bukan karena garis tangan ini keturunan raja, melainkan efek dari rasa sakit yang digunakan ketika simian line memukul orang lain lebih dari non-simian line. Khususnya bagi mereka yang memiliki garis tangan simian kanan, sedangkan simian kiri menekankan aspek pemijatan untuk memulihkan rasa sakit. Hal ini menyimpulkan bahwa mereka yang memiliki garis tangan di sisi kanan, mereka memiliki karakter seorang pemimpin, aktif, energik, meskipun itu terkadang sangat keras kepala. Sedangkan sisi kiri memiliki karakter pelindung, ramah dan sangat suka menolong, sekalipun itu tanpa pamrih. Hal ini belum terdapat penelitian yang pasti dan konkret. Akan tetapi ilmu Jawa ada benarnya juga.
yang intinya jangan menggunakan tangan sebagai ajang baku hantam. Selain dalam hal pukul-pukulan, dalam perspektif Jawa, simian lain sendiri diartikan memiliki cobaan yang lebih dari yang bukan simian. Selanjutnya dalam perspektif Jawa terkait kesuksesan simian lain. Orang-orang simian menekankan pada fokus dari apa yang mereka lakukan, seperti halnya sudut pandang palmisteri yang susah menyeimbangkan antara pikiran dan hati. Hal inilah yang menjadikan kelebihan bagi simian, karena apapun yang mereka lakukan, ketika hati dan pikiran bilang iya dan ikhlas, maka dengan segenap raga dan pikiran akan mereka kerahkan. Sehingga itulah kelebihan mereka untuk mencapai titik kesuksesan. Berikutnya yang keempat, menurut sudut pandang Islam. Selanjutnya dalam perspektif Islam, memang tak banyak yang menjelaskan apalagi terkait simian lain. Yang pasti tidak ada. Tetapi pernahkah kalian berpikir atau sedikit merenungkan pertanyaan ini? Yaitu, lihatlah sepetak tanah yang rimbun dengan tanaman. Apakah kalian tahu manfaatnya semua? Atau ayat ini? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Keduanya menyadarkan kita bahwasanya tidak ada hal yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia, melainkan semua terdapat manfaat, termasuk garis tangan kita. Karena itu merupakan ilmu untuk kita mengenal diri kita masing-masing, sehingga dapat memikirkan seberapa besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa lebih dekat dengan Rabb kita. Tetapi yang perlu diingat, takdir tidak akan berubah kalau kita tidak merubah, karena orang sukses dikarenakan usahanya lebih dari usaha yang kita lakukan. Banyak yang bilang orang sukses lahir dari simian lain, tapi mereka lupa bahwa banyak pula yang gagal karena itu. Entah itu garis tangan apapun, Tuhan memang menciptakan dunia beserta isinya, termasuk garis tangan, sesuai dengan konsep takdir yang tadi. Biarkan Tuhan yang menggariskan nasib kita di tangan itu. Kitalah yang menggenggam dan melaksanakan garis tangan dan takdir itu secara maksimal. Jadi kesimpulannya, 1. Simian lain bukan orang yang memiliki penyakit Down syndrome. 2. Jangan gunakan tanganmu untuk menyakiti orang lain. 3. Penentu kesuksesan bukanlah dari garis tangan, tapi usaha yang kamu lakukan. 4. Semua orang memiliki cobaan dalam hidupnya. Jangan menganggap masalah hidupmu yang paling berat. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini.